Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari program Studi Sistem Informasi Blended Plus. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proses elisitasi kebutuhan sampai elisitasi final, lalu menjelaskan diagram-diagram pendukung seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram untuk aplikasi website testimoni Matcha. Kita akan lanjut ke dokumen. Saya akan mempresentasikannya. Pertama, elisitasi tahap 1 adalah tahapan awal pengumpulan kebutuhan. Semua kebutuhan dicatat lengkap, masih mentah, dan mencakup fitur customer dan admin. Dan ini adalah data fungsional, analisis kebutuhan yang masih mentah, dan ini adalah untuk kebutuhan non-fungsional yang masih mentah. Responsif, performa, keamanan, database, serta mengunduh laporan. Kemudian, di elisitasi tahap 2 adalah tahapan prioritas menggunakan most desirable dan inessential. Fitur inti seperti login, lihat produk, rating, ulasan, admin CRUD, serta modernisasi ulasan dan laporan PDF itu termasuk most. Fitur tambahan seperti menyukai ulasan dan notifikasi admin itu biasanya desirable, dan fitur yang menambahkan fleksibilitas seperti unggah foto dan hapus ulasan itu bisa ditunda terlebih dahulu. Lalu di elisitasi tahap 3 yaitu untuk mengecek kelayakan dengan analisis TOE yaitu teknikal, operasional, dan ekonomi. Memastikan kebutuhan yang dipilih itu realistis untuk dibangun. Ada levelnya seperti high, medium, atau low. Setelah disaring, didapat elisitasi final itu untuk fungsional ada 10, tadinya ada 15, dan saya akan menjabarkannya. Untuk user, ada admin dan customer dapat login dan logout untuk masuk ke sistem. Customer dapat melihat produk, dapat memberikan rating, menulis ulasan, dan dapat melihat ulasan orang lain, serta sistem menampilkan rata-rata rating. Untuk admin, bisa klik produk, dapat melihat semua ulasan, admin dapat hapus ulasan juga, serta admin dapat mengunduh laporan PDF. Nah, untuk elisitasi final yang non-fungsional, yaitu tadi ada 6 dan sekarang ada 5, saya akan jabarkan. Yang pertama, aplikasi berbasis web yang responsif, user-friendly, dan optimal digunakan pada perangkat desktop maupun mobile. Yang kedua, ada sistem memiliki performa yang baik dengan waktu respon maksimal 3 detik dan mendukung mekanisme autosave. Yang ketiga, ada sistem menerapkan keamanan data melalui autentifikasi pengguna, encryption password, serta penggunaan protokol HTTPS. Yang keempat, ada data testimoni dan data pengguna disimpan menggunakan database relasional dengan mekanisme backup berkala. Serta yang terakhir, ada sistem mampu menghasilkan laporan testimoni produk Matcha dalam format PDF yang terstruktur dan formal. Pada use case diagram ada dua aktor, yaitu ada customer dan admin. Customer fokus melihat produk testimoni, yaitu rating dan ulasan. Admin fokus pada manajemen produk, melihat seluruh ulasan produk, serta menghapus ulasan yang melanggar. Serta admin juga dapat melihat total produk, total rating, mengunduh laporan bulanan ulasan produk, dan mengunduh PDF. Diagram ini memastikan semua kebutuhan final sudah dipetakan sesuai aktornya. Daftar use case yang harus dibuat. Ada manajemen akses, testimoni, kelola produk, serta laporan. Ini adalah gambarnya. Jadi admin bisa mengakses keseluruhannya, sedangkan customer hanya bisa login dan testimoni saja. Ke spesifikasi use case. Yang pertama ada spesifikasi akses pengguna. Aktornya ada customer dan admin, triggernya user membuka aplikasi atau halaman login untuk mengakses sistem. Preconditionnya user sudah terdaftar dalam sistem, post-conditionnya user berhasil dalam login. Alur utamanya adalah sistem menampilkan form login yang berisi kolom username dan password. User memasukkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi kecocokan username dan password. Jika valid, sistem akan menampilkan ke halaman utama sesuai peran customer atau admin. Lalu sistem membuat sesi login dan mengarahkan ke dashboard utama. Untuk yang logout, user menekan tombol logout, sistem akhiri sesi user, lalu sistem mengarahkan ke halaman login. Untuk alternatif flow-nya, username atau password salah, sistem menampilkan pesan error. User diminta untuk mengulang kembali. Selanjutnya ada spesifikasi mengelola produk. Aktornya hanya admin, triggernya admin membuka halaman produk, preconditionnya admin sudah login dan data produk yang ingin diedit atau dihapus sudah ada dalam sistem. Post conditionnya data produk berhasil ditambahkan, diperbarui, dilihat, ataupun dihapus. Lalu utama untuk tambah produk adalah admin akan klik tambah produk, lalu sistem menampilkan from, admin input produk, sistem validasi lalu simpan, lalu sistem menampilkan daftar produk terbaru dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Alur utama edit data produk sama, admin akan memilih menu daftar produk, sistem menampilkan daftar produknya. Admin akan pilih produk lalu klik edit, lalu akan menampilkan form untuk ubah data. Admin klik ubah lalu disimpan ke database. Admin klik tombol update lalu menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Untuk yang menghapus produk, admin memilih menu daftar produk lalu sistem menampilkan daftar produk. Admin memilih produk yang ingin dihapus lalu sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Admin memilih hapus lalu menampilkan pesan data yang berhasil dihapus. Ini adalah jika data tidak valid atau kolom kosong atau tidak mengisi data akan tidak valid dan sistem akan menolak penyimpanan dan akan menampilkan pesan produk gagal disimpan, dihapus, atau di-edit dan ditambahkan. Sistem menampilkan jika data produk gagal dimuat, sistem meminta admin untuk memuat ulang. Selanjutnya ada spesifikasi testimoni. Faktornya ada customer, triggernya customer membuka halaman produk dan ingin memberikan ulasan. Untuk preconditionnya yaitu customer. Post conditionnya testimoni tersimpan dalam database. Ini alur utamanya yaitu customer membuka halaman produk, sistem menampilkan rating dan ulasan yang tersedia.
lalu customer memilih produk, lalu tulis ulasan. Sistem akan menampilkan form ulasan. Customer mengisi ulasan dan klik kirim, lalu sistem memvalidasi, menyimpan, dan menampilkan ulasan. Alternatif flow-nya yaitu, jika customer mengirim ulasan tanpa rating, sistem meminta customer mengisi rating terlebih dahulu. Akhir ada spesifikasi laporan testimoni. Aktornya hanya admin. Triggernya admin membuka halaman laporan. Preconditionnya admin sudah login dan data produk tercatat. Post conditionnya laporan berhasil ditampilkan dan dapat diunduh. Alur utamanya yaitu admin memilih lihat laporan, lalu menampilkan form tanggal, admin memilih periode bulanan laporan, lalu menampilkan preview laporan bulanan. Jika admin klik tombol download PDF, maka laporan akan di-download. Alternatif flow-nya yaitu jika periode laporan tidak memiliki data, sistem menampilkan laporan kosong. Namun, jika proses generasi laporan gagal atau file tidak dapat diunduh, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta untuk mencoba kembali. Lanjut ke activity diagram. Yang pertama ada activity diagram manajemen akses, yaitu login dan logout. Yang pertama, user membuka halaman login, sistem menampilkan form login, apakah sudah punya akun atau belum. Jika belum, akan menampilkan form untuk membuat akun. Jika sudah, akan memasukkan username dan password, lalu akan diverifikasi. Jika sudah diverifikasi, akan masuk ke halaman dashboard utama. Lalu untuk logout, setelah ke dashboard, user menekan tombol logout, lalu sistem menampilkan konfirmasi logout. User akan konfirmasi, lalu akan keluar. Lanjut ke activity diagram untuk kelola produk. Yang pertama, admin akan klik tambah produk, lalu sistem akan menampilkan apakah data sudah ada. Jika sudah, akan muncul data sudah ada. Jika belum, akan menampilkan form tambah produk dan memvalidasi data. Untuk hapus dan update, apakah produk ini dihapus atau diupdate. Jika akan dihapus, akan ke sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan atau dihapus. Jika ini diupdate, sistem akan memperbarui dengan menyimpan data produk. Setelah itu selesai. Lanjut ke activity diagram laporan rekap produk. Untuk yang pertama, akan membuka menu laporan, lalu menampilkan periode waktu, memilih periode laporan, menampilkan preview laporan, lalu menekan tombol PDF selesai. Untuk activity diagram testimoni, yang pertama, aktor membuka halaman produk, lalu menampilkan rating dan ulasan yang tersedia. Lanjut, aktor klik tombol tulis ulasan, lalu menampilkan form ulasan. Klik mengisi ulasan dan klik kirim, lalu memvalidasi, menyimpan, dan menampilkan ulasan. Jika aktor ingin menyukai atau melaporkan ulasan, lalu akan muncul sistem balik atau menyimpan laporan dan beri notifikasi kepada admin, lalu selesai. Lanjut ke sequence diagram manajemen akses, login, dan logout. Customer atau admin akan kirim data, lalu ke request verifikasi. Sistem akan memvalidasi ke database, lalu jika valid akan menampilkan dashboard. Jika sudah selesai, bisa klik logout, lalu langsung ke database, langsung mengonfirmasi, lanjut kembali ke login. Sequence diagram untuk kelola produk. Admin pilih aksi seperti tambah, edit, atau hapus. Lalu sistem memvalidasi ke database. Jika tambah akan menambah ke database, jika edit akan update, dan jika hapus dia akan menghapus langsung dari database. Jika berhasil, tampilan akan berubah dan muncul pesan sukses disimpan, sukses diupdate, ataupun sukses dihapus. Untuk sequence diagram, testimoni, rating, dan ulasan, customer akan submit rating dan ulasan, sistem akan divalidasi ulasan dan ratingnya, lalu akan disimpan, dan jika berhasil akan tampil ulasan yang baru. Yang terakhir ada sequence diagram untuk laporan testimoni. Admin pilih periode, lalu sistem akan ambil dari database. Setelah dari database akan menampilkan preview laporan, lalu admin akan klik klik download dan akan mengambil dari database. Lanjut untuk kelas diagram. Pada kelas diagram, kelas utamanya adalah user, produk, dan review. Relasi intinya, satu user dapat membuat banyak review dan satu produk memiliki banyak review. Dari data review, sistem menampilkan dan menghitung rata-rata rating dan menyusun laporan. Ini adalah desain antarmuka, ada desain login, dashboard, serta halaman produk. Dan ini ada desain antarmuka masukan. Menampilkan menu produk, sini ada form tambah atau edit produk. Lanjut yang terakhir ada desain antarmuka pengeluaran, sini ada manajemen ulasan, dan admin dapat mengunduh laporan. Jadi kesimpulannya, proses elisitasi tahap 1 sampai tahap 3 menyaring kebutuhan hingga menjadi elisitasi final. Lalu diagram seperti use case, activity, sequence, dan kelas memastikan rancangan fungsi, alur, dan interaksi lebih struktur dan data konsisten untuk implementasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.